Oke. Nah, untuk materi yang hari ini di hari pertama kita akan belajar tentang Pitagoras gitu ya. Coba sambil dibuka OneNote-nya sudah ada belum nih di OneNote masing-masing kalian? Di Jasmine sudah ada untuk materi Pitagorasnya? Coba dibuka OneNote-nya Ya, Kak. Jasmine. Kianu sudah? Sudah. Oke. Zaki sudah ada di OneNote-nya untuk materi Pitagorasnya? Coba boleh dibuka aplikasi OneNote ya. Nah, nanti boleh diinfokan ke kakak sudah ada atau belum? Saya belum, Kak. Belum ada? Zaki, coba sambil di refresh. Ah, ah. Zaki pakai tablet atau pakai laptop nih? Tetap, Kak. Laptop. Oke, mungkin boleh diklik kanan seperti ini. Nanti di sync this notebook now ya. Oke, mungkin kayaknya lagi loading. Padahal udah kakak tambahin dari kemarin. Loading mungkin ya. Untuk Jasmine bagaimana? Sudah ada? Sudah ada. Sudah? Oke, berarti kita sambil menunggu Zaki. Oke, kalau gitu mungkin sambil diperhatikan layar kakak dulu nih sambil loading Zaki ya, Jasmine dan juga Keanu. Nah, di Oh, sini udah, untuk Kak. slide sudah ada Zaki? Sudah. Sudah. Oke, sekarang boleh perhatikan layar zoom-nya dulu ya. Jasmine, Zaki dan juga Keanu. Oke, kakak lagi nulis huruf apa nih sekarang nih? Jasmine, Zaki Ah, dan Keanu. eh, Eh, coba ulang. A. Oke, udah berada di layar yang sama ya. Oke, nah pada SPH hari pertama ini kita akan belajar materi tentang Pitagoras gitu ya. Belajar itu seru. Mari kita menjelajah dunia ilmu bersama. Oke. Nah, sekarang coba kita perhatikan di sini kita punya misi nih. Nah, dari gambar ini Kakak punya misi untuk menyelamatkan pekerja yang terkunci di gudang. Nah, di sini ada situasi masalahnya yaitu jadi seorang pekerja, jadi ada pekerja nih. Dia nggak sengaja kekunci di dalam gudang. Nah, semua pintunya terkunci dan satu-satunya cara untuk masuk adalah melalui jendela di lantai 2. Nah, ini ceritanya ada jendela di lantai 2 gitu ya. Ada di sebelah sini dan juga di belakang dari gedung tersebut. Nah, oke. Nah, dari sini ternyata ada si pekerja tersebut langsung nih menelpon ke mana biasanya nih kalau ada kendala-kendala kayak gini nih. 911. Ke apa? Keanu? 911. Oke. Kalau Zaki sama Jasmine kalau ada kendala-kendala masalah kayak gini, nelponnya kemana? Prabowo. Ke aduh, aduh, langsung ke Prabowo ya. Kalau Jasmine kemana nih kalau nelponnya nih? Kalau ada ular atau ada mungkin kucing di apa namanya pohon gitu-gitu. Pemadam. Ke pemadam, oke gitu ya. Oke, nah terima kasih atas jawabannya. Nah jadi si pekerja itu menelpon ke tim bantuan gitu atau tim rescue ya. Bisa juga kalau di Indonesia mungkin tim pemadam gitulah ya. Nah tim penyelamat ini datang dengan berbagai ukuran tangga nih. Namun ada masalah lain, tumpukan barang membuat kaki tangga itu harus diletakkan 5 meter. Jadi dari tembok ke arah yang depan barangnya itu harus 5 meter gitu biar nyampe ke si jendelanya tersebut. Oke, nah setelah diukur tinggi jendelanya itu adalah 12 meter begitu ya. Oke, nah kemudian di sini kita punya beberapa pilihan tangga nih. Ada tangga panjangnya 10 meter, 11 meter, 12 meter, 13 meter, dan 14 meter. Nah, dari pilihan tangga ini, menurut kalian apakah kita harus coba satu persatu atau kita bisa hitung dulu nih biar langsung pas nyoba langsung dapat gitu ya dan biar Hitung lebih efisien. langsung Pitagorasnya bisa, kalau pilihin tangannya bisa juga. Oke, tapi biar lebih cepat gimana nih? Kalau kata Keanu tadi bisa dua-duanya ya. Menurut Keanu lebih cepat yang mana? Kayak hitung Ya, dulu pakai Pitagoras atau coba satu-satu? Pitagoras sih. Pitagoras ya. Oke. Kalau dari Zaki dan Jasmine gimana? Kita mau coba satu-satu atau kita coba pakai yang tadi dibilang Keanu, pakai Pitagoras Kak katanya gitu. Iya, pakai Pitagoras dulu. Pitagoras. Oke, pakai Pitagoras ya. Sepakat berarti semuanya ya.
Oke, nah betul sekali. Jadi kita bisa menggunakan Pitagoras. Pitagoras itu apa Kak? Nanti Kakak akan jelaskan gitu ya untuk tentang Pitagoras. Oke, nah di sini jadi di dalam konsep matematika itu sebenarnya dekat dengan kehidupan kita ya. Tentang Pitagoras. Nah di Pitagoras itu apa Kak Pitagoras Kak? Kakak mau tanya dulu nih, menurut kalian Pitagoras itu apa sih Kak? Eh, iya menurut kalian apa nih Pitagoras? Ada yang tahu barangkali? Atau udah pernah belajar nih? Atau belum? Boleh kalau mau geleng-geleng belum gitu ya? Atau udah ngerti? Pythagoras tuh kayaknya dulunya itu ada filsuf dari Eropa. Oh oke. Jadi kalau Keanu bahas itu Pitagoras adalah filsuf dari Eropa. Betul Tapi itu sekali. juga rumus IPA juga. Betul. Iya, betul sekali Keanu. Jadi si Pitagoras itu sebenarnya adalah nama dari ilmuwan ya. Nah, nama dari ilmuwan yang menemukan konsep teorema Pitagoras gitu. Makanya, jadi kalau ilmuwan-ilmuwan zaman dulu itu nama teorinya itu kadang disangkut pautin atau digunakan namanya sendiri gitu ya untuk menandakan wah ini karya saya loh gitu ya. Betul sekali. Nah, jadi di permasalahan yang tadi itu kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Ada yang masih ingat untuk teorema Pitagoras itu kita berlakunya di segitiga apa aja? Itu siku aja. Siku-siku. Kalau dari Zaki sama Jasmine, kira-kira teorema Pitagoras di segitiga apa nih? Sama kaki kah? Itu depannya. Gimana, Jasmine? Di segitiga siku-siku atau segitiga sama sisi, sama kaki gitu-gitu? Zaki, Jasmine gimana? Kalau tadi Keanu di segitiga siku-siku Kak, gitu. Oke, gimana Jasmine dan Zaki? Boleh, nggak apa-apa jawab, nggak apa-apa kok, nggak harus benar ya. Di segitiga siku-siku iya, habis itu segitiga sama sama kaki sama-sama sisi bisa kalau misalnya mereka kayak dibelah gitu, Mm-mm. dibagi dua. Oke, betul ya. Oke, sip. Sepertinya Zaki juga sepakat dengan hal itu. Oke, berarti di sini intinya itu ada di segitiga yang siku-siku ya. Kalau yang tadi Jasmine sebutkan itu betul sekali ya. Itu adalah salah satu contoh penerapannya gitu. Jadi di segitiga yang sama kaki misalkan nih ya. Nah, ini segitiga sama kaki. Terus kata Jasmine tadi sambil dibelah Kak, nanti dia jadi bisa dipakai untuk Pitagoras. Betul. Nah, kalau dibelah berarti kita kan juga punya ya segitiga siku. Betul sekali gitu. Oke. Nah, di sini ada segitiga siku-siku berarti untuk konsep utamanya. Oke. Kalau segitiga siku-siku itu salah satu sudutnya berapa sih kalau Kakak boleh tahu nih? Kenapa disebut sebagai segitiga siku-siku? Karena Karena ukurannya 90 derajat. Oke, Zaki gimana tadi kayaknya mau coba jawab nih Zaki. Ada sisi yang 90 derajat. Oke, betul ya. Keanu Zaki sepertinya Jasmine juga sepakat. Jadi ada salah satu sudut yang 90 derajat. Oke, di sini. Tandanya gimana Kak sudut 90 derajat itu? Dia tegak lurus. Ada yang lurus, kemudian ada yang tegak. Nah, itu tegak lurus berarti sudut di tempat tersebut adalah 90 derajat. Oke. Nah, dari segitiga ini kita punya yang namanya sisi miring. Kakak tuliskan dulu misalkan di sini A, di sini B dan juga di sini C. Menurut kalian nih, mana sisi miringnya? A, B atau C? Eh, Yang C. Oke, Jasmine, Keanu, yang mana nih sisi miringnya? Yang C. Yang Oke, C. Oke, betul sekali ya. Sepakat berarti untuk sisi miringnya adalah yang C. Nah, di teorema Pitagoras yang paling penting itu adalah sisi miringnya, yang C ini. Begitu. Oke, nah di sisi miring C ini berarti kan C gitu ya. Rumusnya C itu kita jadikan patokan. Jadi kalau si C itu kita kuadratkan, ada yang tahu nggak rumus Pitagoras itu gimana? Tahu? Ada yang tahu atau belum? di akar kuadrat. Kalau guys, Oke, karena masih baru juga Kak, jadi masih belum hafal gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi di sini kan kita punya sisi penyiku ya. Sisi penyiku itu yang mana Kak? Sisi penyiku itu adalah sisi yang membentuk sudut siku-siku. Kan sudut siku-siku di sini nih.
berarti penyikunya itu adalah yang A dan juga yang B. Nah, itu untuk sisi penyikunya. Nah, untuk sisi miring itu yang tadi C. Ini adalah sisi miringnya. Sisi miring. Gitu ya. Nah, untuk yang tadi A sama B, itu adalah sisi penyikunya. Oke. Nah, untuk hubungannya berarti di sini rumusnya itu adalah C kuadrat gitu ya. Penyiku. Atau kalau di sini kita lihat sisi miring dikuadratkan itu sama dengan kuadrat dari sisi penyikunya, yaitu A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah, ini itu adalah sebuah formula dari Pitagoras gitu. Jadi kalau kita untuk mencari sisi miringnya atau C dikuadratkan itu sama dengan jumlah kuadrat gitu ya, kuadrat dari sisi penyikunya, yaitu yang mana? Yang A dan juga B. Kita kuadratkan nanti ditambah setelah dikuadratkan, nah itu sama dengan sisi miring yang dikuadratkan. Nah, emang benar gak sih Kak rumus ini Kak gitu ya? Oke, kalau misalkan kita ragu apakah rumus ini betul atau tidak gitu ya, coba kita perhatikan video di bawah ini. Nah, ini dia. Oke, sudah terlihat untuk videonya? Oke, sepertinya lagi loading. Kelihatan ya di layar teman-teman semua ya? Oke, nah kita perhatikan di sini kita punya segitiga siku-siku nih. Kita punya segitiga siku-siku. Oke, kita coba buktikan apakah rumus yang tadi betul. Nah, misalkan yang sebelah kiri itu adalah tingginya 4 cm dan alasnya adalah 3 cm. Kemudian sisi miringnya adalah 5 cm. Nah, setiap sisi-sisinya kita coba buatkan sebuah persegi. Oke, untuk yang sisi tingginya ini kita buat persegi dengan ukuran 4 kali 4 gitu ya. Kemudian dari persegi itu kita buat persegi kecil lagi, yang kecil-kecil, yang ukurannya sama semua ya. Nah, setiap perseginya ini adalah 1 cm. Yang persegi kecil-kecil nih, gitu. Kemudian untuk yang di bawahnya, kita buat persegi yang sama dengan ukuran 3 cm kali 3 cm. Kemudian kita kotak-kotak lagi atau kita buat bentuk persegi yang lebih kecil gitu ya. Oke. Nah, untuk yang kelima, yang sisi miring itu juga kita buat persegi. Oke. Nah, kakak mau tanya nih, dari Jasmine yang berwarna merah ada berapa banyak persegi kecilnya Jasmine? 16. Ada 16, betul sekali ya. Bisa dihitung satu-satu atau bisa pakai perkalian. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 kali 4, 16 Kak. Betul. Oke. Untuk Zaki, yang warna biru ada berapa banyak perseginya? 9 Kak. Ada 9, betul sekali ya. Oke, nah dari sini berarti kita coba dari setiap persegi yang berwarna merah, kita taruh atau kita posisikan di yang tempat berwarna hijau tadi ya. Nah, kita taruh di situ. Yang biru juga sama. Kita taruh di yang warna hijau. Oke, setiap persegi kecilnya kita susun. Nah, di situ setelah kita susun, ternyata sama nih. Jadi sama nih. Luas dari yang berwarna merah dan juga ditambah dengan luas yang berwarna biru itu sama dengan luas yang berwarna hijau. Coba dong sekarang Keanu, ada berapa banyak persegi kecil yang berada di posisi warna hijau nih atau yang udah ditutup sama warna merah dan biru? 25 Kak. 25. Oke, gitu ya. Nah, berarti dari sini terbukti bahwa teorema Pitagoras itu betul gitu ya. Yang tadi kita kuadratkan sisi miringnya itu akan sama dengan kuadrat jumlah kuadrat dari sisi penyikunya atau yang tinggi dan juga alasnya. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk Jasmine, Zaki, dan Keanu? Ada nggak? Tidak ada. Untuk Jasmine dan Keanu gimana? Paham? Paham. Paham. Oke, terima kasih atas responnya. Oke, nah di sini karena tadi kakak udah mulai dengan ilustrasinya, di teorema Pitagoras kita akan belajar tentang konsep dari Pitagoras. Tadi sudah sempat kakak singgung ya tentang segitiga siku-sikunya. Kemudian kita juga akan belajar tentang jarak dua titik dan juga jenis segitiga. Jadi dari ukuran-ukuran yang udah diketahui kita bakal tahu nih
jenis segitiga tersebut termasuk siku-siku, lancip, atau tumpul. Oke, dan juga kita yang terakhir kita punya yang namanya segitiga istimewa. Oke, nah ini adalah sub-sub materi dari teorema Pitagoras. Oke, nah untuk yang pertama tadi udah kakak jelasin juga tentang teorema Pitagoras ya. Oke, dengan sisi miringnya tadi kan yang C gitu ya. Kalau dari gambar ini, sisi miringnya yang C. Oke, berarti itu kan C kuadrat dari rumusnya. C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Atau di teorema Pitagoras ini, jumlah sisi miring dikuadratkan itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi penyikunya. Oke. Nah, sisi miring ini itu disebut juga sebagai hipotenusa gitu ya. Oke, hipotenusa. Hipotenusa atau sisi miring. Nah, begitu. Oke. Nah, karena sisi miring ini begitu penting untuk teorema Pitagoras, jadi kita harus tahu nih mana sisi miring dari beberapa segitiga. Coba dari ini kan ada 4 nih. Kakak mau coba tanya satu-satu. Kalau dari yang nomor 1 ini, misalkan ini A, ini B, ini C. Menurut Jasmine, mana sisi miringnya? A, B, atau C? B. Yang B. Yang B. Oke, kakak warnain ini ya. Oke, betul sekali ya. Jadi sisi miringnya itu adalah yang B dari segitiga yang pertama. Oke, untuk segitiga yang kedua, menurut Zaki, itu ada di mana siku-sikunya? Misalkan ini A, ini B, ini C. IC. Di C, betul. Oke, betul ya. Jadi di siku-siku sisi miring dari segitiga siku-siku yang kedua itu ada di C. Oke, untuk Keanu sekarang misalkan ini K, L, M. Di mana sisi miringnya Keanu? MK. Yang M, betul sekali ya. Oke, dan yang terakhir di sini misalkan itu adalah P, Q, R. Oke, boleh dong serentak sama-sama dijawab yang mana sisi miringnya? P. P. P, betul P. sekali. Oke, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita udah paham tentang sisi miringnya itu yang mana, kita bakalan paham gitu nanti untuk rumusnya bagaimana. Oke. Nah, di sini berarti sebagai contoh kakak punya segitiga siku-siku. Nah, oke. Dari segitiga siku-siku ini kita punya ukuran tingginya yaitu 12 cm dan alasnya itu adalah 5 cm. Untuk yang 12 dan 5 itu menurut kalian nih, itu sisi penyiku atau sisi miring? Penyiku. Penyiku, Kianu, Penyiku. penyiku, Zaki, sepakat ya? Oke, sepakat. Betul. Itu adalah sisi penyikunya. Nah, sisi miringnya berarti yang mana nih? Boleh sama-sama dijawab aja. Oke, Zaki, yang mana sisi miringnya? Yang Zaki, suara kakak terdengar di sana? Iya, kenapa Kak? Oh, ini sisi miringnya yang mana nih dari segitiga ini? Yang AC. AC, betul ya. Jadi sisi miringnya yang AC. Kalau kita udah tahu sisi miringnya, berarti tinggal kita tuliskan lagi aja rumusnya. Sisi miring, berarti sisi miringnya yang AC ini kita kuadratkan. Jadi sisi miringnya kita kuadratkan, itu sama dengan sisi penyiku dikuadratkan, nanti kita jumlah. Berarti AB ditambah sama sama dengan CB yang sudah dikuadratkan gitu ya. Oke, nah sebelum itu kakak mau tanya, kalian tahu nggak sih tentang kuadrat itu apa? Ada yang tahu? Tahu. Tahu ya? Oke, misalkan di sini 3 pangkat 2, jadi kuadrat itu pangkat 2. Ini hasilnya berapa? Dan 9. 9, betul ya? Jasmine juga sepakat ya 9 ya? Betul. Nah, 3 kuadrat ini maksudnya gimana? Berarti kita punya perkalian berulang, yaitu 3 dikali dengan 3. Tiganya ada 2 kali. Jadi kalau 3 kuadrat bukan 3 dikali 2 ya, tapi tiganya dikali sama 3. Nah, tiganya ini ada 2. Oke, jadi kalau misalkan kita punya lagi, ini tadi sama dengan 9 ya. Kalau misalkan 2 pangkat 3, nah ini jawabannya berapa? Atau sama dengan berapa nih?
8. 8. 8, betul. Berarti ini 2 dikali dengan 2 dikali dengan 2 sama dengan 8. Betul sekali. Jadi bukan 2 dikali 3 ya, tapi 2 dikali 2 dikali 2. Dikalinya sebanyak 3 kali dengan angka yang sama. Oke, itu sekilas aja. Nah, di sini biar lebih mudah, biasanya itu kakak tuliskan diketahui dulu nih. Yang diketahui tadi AB, AB-nya 12, BC-nya adalah 5 cm. Oke, kemudian kalau udah kita tulis yang diketahui dan juga yang ditanya, kita langsung tulis rumusnya. AC pangkat 2 sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Dari mana Kak? Pitagoras yang tadi ya. Jadi sisi miring dikuadratkan gitu ya. Kemudian nanti tinggal dihitung. Kita ganti yang AB-nya dengan 12, BC-nya dengan 5. Nanti kita kuadratkan 12 kali 12, 144, 5 kali 5, 25 gitu ya. Kemudian kita jumlahkan. Nanti kalau udah, baru kita akarkan. Begitu. Dapatlah hasil AC-nya atau sisi miringnya adalah 13 cm. Nah, oh iya, tadi kita punya ilustrasi yang belum terjawab ya. Di sini kan tadi kita punya ukuran segitiganya itu 12 dan juga 5. Oke, di sini berarti kakak coba gambarkan dulu. Untuk segitiganya tadi 12 dan 5 gitu ya, tangganya ya. Kita kan nggak tahu tadi tangganya berapa. Oke, ini tadi 5 cm, yang ini 12 cm. Yang diketahui berarti di sini misalkan A, ini B, ini C. Oke, berarti di sini kita tulis AB-nya sama dengan 12, BC-nya sama dengan 5. Oke. Nah, dari sini rumusnya bagaimana nih? Berarti kan AC kuadrat gitu ya, atau AC dipangkatin 2 itu sama dengan AB, yaitu yang sisi penyikunya, dan juga BC. Begitu. AB dikuadratkan ditambah dengan BC dikuadratkan. Oke. Kakak mau tanya, Jasmine, AC-nya sudah diketahui belum? Belum. 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 Oke, belum ya. Dia malah ikut turun ini. Oke, AC-nya belum. Berarti sekarang kita biarkan aja atau kita tulis lagi. AC pangkat 2 sama dengan, kalau AB-nya berapa Zaki? 12. 12, 2. betul. Berarti di sini 12 pangkat 2. Ditambah BC-nya berapa, Kianu? 5. 5, betul sekali ya. 5 dipangkatin 2. Oke, nah berarti di sini kita kuadratkan dulu. Ini kan AC-nya tadi belum tahu, kita tulis lagi sama dengan 12 kuadrat. Itu kan berarti sama aja kayak 12 dikali 12. Oke, ditambah 5 kuadrat berarti 5 dikali dengan 5. Oke, dari Jasmine 12 dikali 12 boleh sambil dihitung dulu atau dicoret-coret dulu. Berapa nih jawabannya? 144. 144. Oke, terima kasih Jasmine. 44. Sekarang Kianu, 5 dikali 5, 25. 25 ya. Oke, nah sekarang tinggal ditambahkan nih sama Zaki. Kira-kira berapa ya hasilnya ya? 169. 169. Oke, terima kasih. Oke, nah dari situ kita belum tahu nih ukuran AC-nya. Kenapa? Karena masih ada pangkat 2-nya di atas. Oke, nah untuk menghilangkan si pangkat 2 ini, berarti kita perlu diakarin. Yang mana tuh yang diakarin? Ini kan AC pangkat 2 ya, sama dengan 169. Nah, kalau misalkan kita hilangkan si pangkat 2-nya, berarti kita perlu akarin. Yang mana? Yang 169. Nah, diakarin. 169. Nah, akar itu apa, Kak? Jadi, akar di sini itu, misalkan akar 25. Kita mencari angka yang sama, yang dikalikan, nanti hasilnya itu sama dengan 25. Kira-kira berapa angka tersebut? Boleh semuanya 13. dijawab. 13. 13. Oke, berarti di sini AC-nya itu adalah 13. Oke, Jasmine paham? Paham. Paham ya? Oke, nah berarti kita udah ketemu nih AC-nya itu sama dengan 13. Berarti tangga yang tadi kita butuhkan adalah yang ukuran 13 cm. Begitu ya. Yang ini yang kita butuhkan. Oke, wah kurang kelihatan Kak yang ini ya. Nah, oke, yang 13 meter, sorry. 13 meter untuk membantu si
pekerja yang terjebak tersebut. Oke, akhirnya waktunya lebih efisien dan si tim penyelamat juga bisa pulang lebih cepat. Begitu. Oke, itu tentang teorema Pitagoras. Sampai di sini adakah pertanyaan? Jasmine, Zaki, dan Keanu? Tidak Oke. ada. Tidak ada. Oke, kalau begitu boleh semuanya dibuka OneNote-nya sekarang yang A, konsep teorema Pitagoras. Di sini kakak siapkan aktivitas satu. Boleh untuk dikerjakan dulu ya. Nomor satu, dua, tiga, empat, dan juga lima serta enam. Begitu. Oke, boleh sambil dikerjakan. Nah, di sini karena ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat. Oke, kakak kasih waktu 7 menit untuk mengerjakannya ya. Sudah ready semuanya? Boleh sambil dijawab, ready? Atau ngangguk juga nggak apa-apa lah ya. Ready ya? Udah siap ya? Oke, kalau sudah siap kakak akan mulai waktunya. Nah, sip. Begitu kakak mulai. Oke, nah waktunya sudah berjalan ya. Oke, ini nggak terlalu kelihatan sebentar. Oh, digit. Oke, waktunya 7 menit aja untuk menjawab soalnya. Nggak apa-apa, sebisanya aja gitu. Kalau bisa semua, bagus. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan ke kakak gitu ya. Oke. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan saja ke kakak gitu ya. Oke, kakak juga sambil mau cek satu persatu. Oh iya, Zaki ngerjainnya di mana nih Zaki nih? Di laptopnya kah dicoret-coret gitu? Iya. Iya, aman. Ya, Atau kalau nggak pakai buku, ada bawa buku nggak nih sekarang Zaki? buku. Heeh. Atau Nggak bawa, kertas? Kak. Nggak bawa. Nggak. Oke, berarti langsung dicoret-coret di situnya aja ya. Iya. Oke, kalau begitu boleh boleh. Oke, Zaki sudah menjawab. Iya. Kenapa Zaki? Ada yang mau ditanyain? Oh, nggak ada. Oke, oke, Jasmine juga sudah. Oke, Keanu juga sudah.
Oke, 3 menit lagi. Oke, dimaksimalkan atau dipilih-pilih aja dulu soal-soal yang mudah, begitu ya. Ah, ah. Oke. Oke, Jasmine, Keanu, sudah. Zaki ada kendala atau kalau bingung tanyain aja atau lagi ngitung Kak? Oke, untuk waktunya 1 menit lagi ya. Oke, nanti kakak juga bakal bahas setelah dijawab. Begitu. Zaki lagi mau ke toilet atau gimana Zaki? Kenapa off cam nih? Ayo boleh dinyalakan lagi kameranya. Biar kakak bisa tahu nih aktivitas Zaki di sana. Halo Zaki, bisa dengar suara kakak? 'Halo Zaki. Zaki. Oke. Aman suaranya Zaki atau sinyal tadi? Dia lagi nih, like Kak. Oh, oke. Lagi di nomor berapa sekarang Zaki? 3. 3. Oke. Oke. Sip. Times up ya guys ya. Sudah habis waktunya. Oke, sekarang untuk semuanya boleh untuk dilihat kembali layar kakak. Oke. Waktunya sudah habis. Tidak apa-apa yang masih belum-belum tadi. Oke, kakak tadi dari Jasmine dulu. Oke, nah dari sini berarti Jasmine tadi udah dijawab. Untuk yang nomor satunya itu adalah yang D. Oke, yang D ya, Jasmine ya. Betul ya, Jasmine ya. Eh, Ya. oh enggak, tak kirain nge-lag. Yang D, karena kenapa? Kenapa yang D? Karena di sini kecuali ya. Oh, Eh, iya enggak? tadi belum kebaca kecualinya. Oke, coba kita cek ya. Ini kan A-nya besar, B-nya besar, C-nya besar. Oke, nah A besar itu berarti di sini A-nya di mana nih? A kecilnya di sini ya berarti ya. A, B-nya di sini, C-nya itu di sini. Gitu. Kalau belum ada huruf kecilnya. Oke, kita coba sambil bahas. Keanu, Zaki boleh perhatikan ya layarnya ya. Untuk yang A, B kuadrat. B kuadrat berarti yang ini. A kuadrat ditambah C kuadrat. Nah ini benar ya. Oke, berarti untuk yang B itu berarti optionnya A kuadrat. A kuadrat yang mana? Yang di sini dikuadratkan. Sisi miringnya adalah yang B, gitu ya.
Oke, kita coba tuliskan di sini. Berarti B kuadrat itu kan tadi sama dengan A kuadrat ditambah dengan C kuadrat gitu ya. Ah, Nah, di opsinya, opsi jawabannya itu ada A kuadrat sama dengan. Gimana biar jadi A kuadrat sama dengan? Nah, berarti kita pindahkan ruas. Yang mana? Yang C-nya kita pindah ruas. Begitu ya. Berarti karena C-nya pindah ruas, berarti kita bisa tuliskan di sini B kuadrat. C-nya itu kan positif tadi ya. Positif. Kalau pindah ruas itu akan menjadi negatif. Berarti ini min C kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, yang B juga ternyata itu betul. Oke. Nah, untuk yang C sekarang, C kuadrat. Berarti di sini C kuadrat, C-nya yang dikuadratin ya. Nah, kita patokannya ke sini, ke rumus utama dari teorema Pitagoras. Nah, biar jadi C sama dengan, berarti yang dipindahin yang mana? Keanu, yang A atau yang B? Atau yang C yang dipindahin? Dipindahin ya. Yang mana? Yang dipindahin kan ya. Iya, yang dipindahin. Biar dapat C sama dengan. Yang dipindahin itu A2 tambah B2. Oke, yang A-nya dipindahin ya, A kuadrat ya, atau A pangkat 2. Nah, tapi tadi Keanu bilangnya A2 ditambah B2. Bukan. Kenapa? Karena di sini kan A-nya positif. Nah, kalau misalkan pindah disama dengan, pindah tempat gitu ya, dia berubah jadi negatif. Keanu. Berarti di sini B kuadrat ditemenin sama A, tapi A-nya jadi min. Nah, gitu ya, A kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke, gitu ya. Nah, yang C juga betul. Oke. Sip. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Jasmine, Keanu, dan juga Zaki? Tidak. Tidak. Keanu? Ada, Kak. Oke, Zaki nggak ada berarti ya. Keanu ada? Nggak ada. Nggak ada. Oke, nah nomor satu ini berarti betul. Jawabannya adalah yang D. Kenapa? Karena yang ditanya adalah kecuali ya. Oke, nomor satu yang D. Oke, Jasmine betul. Keanu, kakak coba cek. Oh, yang D juga betul. Oke, untuk Zaki satu yang D. Oke, betul juga ya. Sip, kalau begitu. Nah, kakak lanjut ke yang nomor 2. Untuk di nomor 2 berarti ini kita coba hitung satu persatu. Zaki kamu ngitungnya di mana Zaki? Tadi di kertas kah atau pakai kalkulator kah atau gimana Zaki? Halo, halo Zaki. Iya, Kak. Tadi coret-coretannya di mana atau tadi ngitungnya di mana nih? Nyoret-nyoret di HP, Kak. Oh, di HP. Oke, kalau gitu ya. Oke, sebentar kakak coba sambil cek yang ada coretannya biar sekalian dibahas. Oke, Kianu langsung di jumlah-jumlah. Kalau Jasmine tadi. Oh iya, Jasmine juga nih. Di mana nih tadi? Untuk ngitungnya gimana tadi? Di buku. Oh di buku. Bawa buku berarti Jasmine. Iya. Oh oke, kalau begitu. Oke, sip. Kalau begitu kakak coba sambil bahas. Di sini untuk yang pertama, berarti kan tadi kita punya 8 sama 6 ya. Yang pertama, itu sisi miringnya yang mana? Keanu deh. Yang 8, 6 atau yang A? Yang A, Kak, yang miring. Yang yang A ya. Oke. Nah, berarti dari sini kita bisa tuliskan A kuadrat gitu ya. A kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat gitu. Nah, berarti di sini A kuadrat sama dengan 8 kuadrat itu kan 8 kali 8 ya. 64 ditambah ini 36. Oke, setelah kita tambahkan dapat sama dengan 100. Berarti A sama dengan ini kita akarin 100-nya. Maka dapat nilai A-nya sama dengan 10. Oke, begitu ya. Oke, berarti yang nomor satu ini jawabannya adalah 10. Ini betul. Untuk berikutnya ini 8, 17. Ini juga betul.
Ini 75 akar 74. Oke, 136. Sip, betul. Untuk Jasmine. Nah, berikutnya kakak cek yang Keanu ya. Untuk nomor satunya sama tadi 10, berarti 10, 17. Ini betul, betul. Oke, Keanu juga betul nih nomor 2 nih. Keren loh. Oke, Zaki. Zaki. Oke, ini betul. 10 kuadrat. Yang ini 17. Yang ini 74. Yang ini 136. Oke, sip. Kalau begitu, ada yang mau ditanyakan dulu ndak? Keanu, Zaki, dan juga Jasmine di nomor 2? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Sip, semuanya sudah kakak koreksi. Nah, di sini, oke, sebelum kita lanjut, kakak ada games nih. Coba boleh dibuka OneNote-nya, ada tulisan games. Nah, di situ ada linknya. Boleh sambil diklik. Sudah diklik semuanya? Udah. Sudah. Sebentar. Oke. Admin. Oke, semuanya boleh di start. Nah, udah kelihatan belum layar kakak? Zaki, Keanu, dan juga Jasmine. Kelihatan ya? Oke. Ya, Nah, untuk semuanya tadi boleh masuk ke sini yang link kakak tadi sediakan di apa? OneNote. Atau kalau misalkan belum ketemu linknya kakak copy paste taruh di chat Zoom ya. Sebentar. Everyone. Oke, nah itu untuk linknya boleh diklik. Nah, nanti di sini kalau misalkan kalian kan baru masuk ini. Oke. Nanti diklik play gitu ya. Kemudian ketik nama kalian gitu ya. Misalkan Tio gitu ya. Next. Kemudian nanti pilih yang private. Nah, private. Tulisannya di sini admins. Admins game. Untuk passwordnya itu adalah SVH Day 1. SVH Day 1. Nah, itu coba. Ini belum ada yang masuk nih, baru kakak nih. Bisa? Keanu, Zaki, Jasmine. Oke, Keanu udah masuk. Tombol Jasmine sudah. play-nya di mana, Kak? Oh, belum play. Nanti kakak playnya bareng-bareng ya. Oh, tombol playnya. Nggak, maksudnya maksud ke situ masuk situ. Ini. Di private, pilih yang admins game ya. Ini kan ada public, ada private. Nah, kliknya yang private, nanti klik yang admins game. Nah, nanti diklik, diketik passwordnya itu adalah SVH Day 1. Begitu. Bisa, Zaki? Masih di lobbynya, Kak? Masih di lobby? Oke, ini kan lobby nih. Nah, ada tulisan public sama private kan? Dari sebelumnya. Oh, sebentar. Sebelumnya berarti yang... sebentar. Ini play, ada Oh, di tulisan play. bawah. Play ini ya. Ketik nama kalian. Gitu ya. Kemudian nanti klik yang private. Nah, nanti ada admins game. Passwordnya adalah SVH Day 1. Day 1. Nanti ditulis 1 lagi. SVH Day 1. Oke, kita masih menunggu Zaki. Oke, tunggu ya. Keanu dan Jasmine sebentar.
Oke, udah semua ya dari dia. Oke, nah di sini untuk gamesnya itu adalah tentang eh, penjumlahan gitu ya. Jadi operasi bilangan begitu. Oke, operasi bilangan, operasi penjumlahan bilangan bulat. Oke, udah ready semuanya? Oke, kalau udah siap, Jadi, boleh kalau mau nyiapin buku juga ya. Keanu juga boleh. Kakak mulai. Satu, dua, tiga. Oke, nanti yang betul jawabannya bakal lebih cepat. Oke, silahkan dijawab. Oke, imbang. Oke, yang berwarna kuning sudah di depan nih melaju. Oke, siapa nih? Ayo yang warna merah sama orange. Kak, aku Boleh nggak bisa dijawab. digaspol. Kenapa, Jasmine? Kak, nggak bisa dijawab. Ini diklik Jasmine angkanya. Iya, Ah, nggak bisa. kok nggak bisa diklik? Wah, waduh, kenapa ya? Udah deh bisa. Udah bisa ya? Oke. Ayo Jasmine, kejar ketertinggalannya. Oke, itu warna kuning sama orange lagi sengit tuh kayaknya tuh. Sebentar lagi finish. Oke, udah finish ya. Oke, nah di sini yang juara satu Keanu, yang keduanya Zaki, kemudian yang ketiga adalah Jasmine. Oh tadi Jasmine karena kendala tadi ya, begitu. Oke, untuk tadi mungkin ada soal yang salah jawab, bisa dilihat di yang kanan ada missed question. Soal yang salah nanti kelihatan di situ ya, salahnya di mana. Oke, sip sip sip. Kalau begitu, oke. Nah, sudah gamesnya atau lagi? Atau mau coba lagi Kak? Tadi kan Jasmine nggak bisa Kak gitu. Mau coba lagi? Jasmine, Zaki, Kianu, Udah mulai. bebas. gimana? Oke, boleh lah ya sekali lagi ya. Oke, kakak buat roomnya dulu sebentar. Tadi SVH D1 ya. Oke, boleh masuk lagi semuanya. Caranya sama seperti tadi ya. Oke, sekali lagi sebelum kita lanjutkan ke materi. Ah, ah. Kianu, Jasmine sudah. Ayo Zaki ditunggu. Oke. Zaki bisa Zaki? Oke, L namanya ya. Ini Zaki bukan? Zaki ya? Oke, ya sudah kalau gitu kakak mulai lagi. Ingat tadi cara ngerjain dan cara jawabnya ya. Oke, satu, kita countdown 3, 2, 1. Silakan. Oke, sengit nih sekarang nih. Wih, udah mulai nyusul-nyusul. Kakak yang di belakang jadinya ya. Oke, udah pada, wah warna merah. Yang merah mendahului. Merah sama kuning sengit nih. Ayo yang orange. Oke, oke. Wih, sekarang yang orange menyusul. Yang merah masih bertahan. Ayo, ayo, cepat-cepat. Oke, sebentar lagi lintasannya akan. Oke. Wih, yang merah seperti juara satu, yang orange dua, yang kuning tiga. Oke, sip sip. Wih, mantap Jasmine langsung nyusul ya. Kianu, kenapa Kianu? Kenapa? Nggak tahu. Oke, oke, nggak apa-apa. Itu cuma tadi games aja ya. Oke, boleh sambil minum-minum dulu kalian kalau misalkan mau minum dulu gitu ya. Oke, sip. Kakak
akan lanjutkan lagi ke materinya. Oke, udah ready lagi semuanya sekarang ya. Tadi sudah main games, nanti kita games lagi. Oke, sebelum kakak lanjut, adakah yang mau ditanyakan dulu? Keanu, Zaki, Jasmine? Tidak ada, Kak. Tidak ada ya? Oke, nah berarti untuk berikutnya ini, materi yang kedua itu adalah jarak dua titik. Oke, nah di jarak dua titik ini, kenapa Kak kita pakai teorema Pythagoras? Karena ini kan namanya koordinat Kartesius ya. Mungkin pernah dipelajari di SD atau di kelas 7 kemarin, begitu. Nah, kita mau mencari jarak tercepat dari dua titik. Nah, misalkan di sini ada A dan juga ada B. Oke, ini kan ada, kalau kita lihat atau kita perhatikan, kita punya segitiga siku-siku ya. Siku-sikunya di sini. Oke, tadi kan ada A, B, misalkan di sini adalah titik C. Nah, kalau misalkan kita mau mencari si A sama C, panjang A sama C, atau yang berwarna kuning ini, itu caranya gimana, Kak? Caranya berarti kita perlu cari selisih dari Y1 sama Y2. Ini sama ini. Kita cari selisihnya ya. Selisihnya dong. Y1 sama Y2. Berarti di situ kita cari dengan selisih Y1 dikurang dengan Y2. Gitu ya. Ada pertanyaan Keanu, Zaki, Jasmine? Aman ya? Oke, perhatikan lagi. Nah, untuk mencari yang AC tadi kita mencari selisih dari Y1 dikurang dengan Y2. Kemudian kita butuh juga yang CB. Nah, untuk mencari CB berarti selisihnya dari yang mana nih? Coba Jasmine. Yang berwarna biru. Tadi kan kalau yang kuning Y1 dikurang Y2. Kalau yang berwarna biru, gimana kita bisa dapatnya panjang CB? X2 dikurang X1. Oke, betul sekali ya. Berarti di sini kita bisa tuliskan X2 dikurang dengan X1. Oke, nah berarti kan kalau rumus Pythagoras tadi sisi miring dikuadratkan gitu ya. Di sini sisi miringnya itu kan AB. Berarti AB dikuadratkan sama dengan sisi penyikunya. Yang penyiku itu tadi AC kuadrat ditambah dengan CB kuadrat. Nah, AB itu kan tadi jaraknya yang kita cari ya, AB kuadrat. Nah, AC itu yang mana Kak? AC yang warna kuning. Yang warna kuning ini tadi kan kita tulis Y1 dikurang Y2. Berarti di sini kita tulis Y1 dikurang Y2 dikuadratkan. Ditambah yang CB. CB itu tadi kata Jasmine X2 dikurang X1. X2 dikurang X1. Begitu ya. Nah, ini dikuadratkan. Berarti untuk mencari jarak si AB itu, kita perlu tahu titik-titiknya, yaitu Y1, Y2 atau selisihnya gitu ya, X2, X1. Ini kalau dibolak-balik bisa nggak Kak? Bisa. Kenapa? Karena nantinya kalau kita kuadratkan hasilnya akan tetap sama. Oke, nah ini untuk asal muasal dari rumus jarak dua titiknya tadi ya. Begitu. Oke, ada pertanyaan Zaki, Keanu, dan Jasmine? Tidak. Oke, kakak langsung ke contoh ya. Di sini kita kan punya titik A sama B. A-nya itu titiknya min 2,3, yang B-nya itu 3,6. Oke, yang kakak bilang tadi kita perlu tulis dulu diketahui gitu ya. Diketahui X1 sama Y1-nya. Oke, berarti ini X1 Y1. Yang ini berarti X2 Y2. Oke, jangan sampai salah ya. Nanti di sini X1 X2 nggak boleh. Jadi di dalam koordinat Kartesius itu kan kita punya tanda kurung. Nah, di dalam kurung itu terdiri dari X sama Y gitu. Kalau misalkan di sini X1 berarti sebelahnya adalah Y1. Oke, terus kalau di sini X2 sebelahnya adalah Y2. Boleh nggak sih Kak ditukar ini sama ini? Yang ini jadi X2 Y2, ini jadi X1 Y1. Boleh gitu. Oh, ini Y-nya harusnya Y2. Nah, begitu. Kalau udah berarti kita tuliskan aja biar lebih gampang gini ya. X1-nya tadi min 2, Y1-nya adalah 3, kemudian X2-nya itu sama dengan 3, Y2-nya itu sama dengan 6. Begitu. Nah, kalau udah berarti kita langsung ke rumusnya tadi.
yaitu AB dikuadratkan sama dengan Y2 dikurang dengan Y1 gitu ya. Pangkat 2 ditambah dengan X2 dikurang X1 pangkat 2. Nah, Y2-nya tadi kan 6. Berarti kita ganti 6 dikurang dengan 3 dipangkatin 2 ditambah X2-nya yaitu 3 dikurang X1-nya adalah min 2 dikuadratkan. Oke. Nah, berarti di sini 6 dikurang 3 dapat berapa nih? Keanu, 6 kurang 3 dapat 3. 3. Kalau dikuadratkan berarti 3 kuadrat ya di sini ya. Iya, Sip. Sekarang yang 3 dikurang min 2, Jasmine. Dapat berapa? 5. 5. Betul, karena di sini min sama min, dia jadinya plus gitu ya. Berubah jadi positif untuk tandanya. Berarti di sini 5 pangkat 2. Berarti di sini kita dapat 3 pangkat 3 yaitu dapat 9 ditambah 25. Hasilnya berapa Zaki? 9 tambah 25. 34. Berapa? 34. 34. 4. Oke, 34. Nah, di sini kan tadi kita punya AB pangkat 2 ya. AB pangkat 2. Ini AB pangkat 2. Oke, sorry. Tadi kakak habis bersihin dulu. Oke, kakak lanjut ya. Di sini berarti AB-nya, kan tadi ada pangkat 2. Berarti kita akarin aja langsung. Akar 34. Nah, karena nggak ada akar dari 34, kita tulisnya akar 34 aja untuk jawabannya. Begitu. Sampai di sini, kira-kira ada pertanyaan dulu tidak? Zaki, Jasmine, dan Keanu. Nggak ada, Kak. Keanu ada? kalau kalau yang duanya lebih lebih kecil daripada yang satu, berarti hasilnya min, Kak. Iya, betul. Tetap bisa kok, Keanu. Kenapa? Karena kan kalau kita kuadratkan, misalkan nih, min ya tadi ya. Misalkan min 2 dikali dengan min 2. Nah, min kali min kan positif. Jawabannya akan tetap sama dengan 4. Gitu ya, Keanu ya. Ah. Kalau min, tetap bisa. Begitu. Ada lagi, Keanu? Sudah? Oke, Jasmine ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ya? Oke, sip, begitu. Oke, di sini kita kakak punya aktivitas 2. Oke, ada 3 soal aja nih. Jadi boleh izin lift dulu mau pindah tempat. Oke, silahkan. Lama nggak Zaki? Kita sampai di jam 12. 5 menit. Oke, boleh-boleh silahkan kalau gitu Zaki. Oke, untuk Keanu sama Jasmine boleh dikerjakan dulu aktivitas 2-nya. Mm-mm. Kakak kasih waktu 5 menit ya. Begitu, 5 menit sebentar. Oke, udah ready Jasmine, Keanu? Sudah ya? Oke, untuk waktunya kakak mulai dari sekarang. Oke, silahkan dikerjakan. Aktivitas 2 ya. Mm-mm. Oke, nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung ditanyakan saja. Oke, semangat semuanya.
Oke, halo Zaki. Ya Sudah kak. sampai di lokasi? Makan. Oh, lagi. Oke, berarti mau sambil dilanjut ngerjain soalnya? Ya boleh. Oh, boleh, boleh. Oke. Oke, untuk Zaki nanti boleh dikerjakan di yang aktivitas 2, yang B ini, jarak 2 titik ya. Mm-mm. Udah ambil makan belum Zaki? Diambilin mama. Oh, udah ambilin mama. Oke, oke, sip. Kalau gitu aman ya, kalau gitu ya. Boleh sambil dikerjakan Zaki di aktivitas keduanya. Hmm. Oke, semangat Kianu, Jasmine, dan Zaki. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh langsung tanyain aja nih. Kianu, untuk yang nomor satu itu dicari satu-satu, Kianu, A, B, sama C-nya. Eh, ya, Apa Kak? yang nomor satu itu dicari A-nya berapa, panjang AC, yang B-nya BC, bukan disilang ya. Oh, oke. Ah, ah, ah. Dicari panjangnya dulu, gitu. Oke, nomor duanya lagi dihitung, udah dapat ya. Oke, sip, sip. Oke, kakak extend lagi 2 menit ya. Kalau begitu,
Oke, kalau begitu, karena waktunya sudah habis, boleh sambil kakak cek satu-satu ya. Mulai dari Jasmine dulu. Oke, untuk Jasmine, yang satunya itu dapat 6 AC. Oke, ini kalau misalkan ada gambar gini, bisa langsung kita hitung ya sebenarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Atau kita kurangkan. Kan kalau AC itu berarti sejajar tuh sama yang X. Berarti kita kurangkan yang X, bukan yang Y-nya. A-nya tadi kan 1, C-nya tuh 7. 7 dikurang 1, dapat 6 berarti ya. Oke, ini sudah betul. Yang ini, itu BC-nya min 5, Jasmine. Atau 5, takutnya kecoret. 5, Kak. Min 5. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, boleh juga ya. 5. Ini 61 berarti 36 ditambah 2, 5. Oke. Sip, betul. Jasmine yang nomor 2-nya sudah tadi atau belum? Belum sempat? Belum sempat. Oh, belum sempat. Oke, oke, nggak apa-apa ya. Kalau begitu, udah betul tadi ya dikerjakan. Ada yang mau ditanya dulu nggak dari yang nomor 1? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke, kakak ke Keanu. Oke, halo Keanu. Hitung panjang AC. Yang ini AC-nya, AC itu berarti yang ini ya. 7 dikurang 2. Itu kenapa 2, Keanu? Halo, Keanu. AC yang ini kan? Iya, 7 dikurang 2. Duanya dapat dari mana tuh, Keanu? itu Kak, titik A yang Y2-nya. Yang Y1. Oh, oke. Berarti 7-nya dari yang? Y2. Bukan, X2. Oh, oke, oke. Jadi gini, Keanu. AC itu kan tadi kita ambilnya dari yang ini ya. Yang X berarti ya. Kenapa yang X? Karena dia sejajar dengan sumbu X. Nah, berarti kita ambilnya ukuran yang X aja, Keanu. Gitu. C-nya tadi berarti 7. Betul. Berarti yang kita ambil adalah 7 dan 1 harusnya. Berarti Gitu. 7 kurang 1. Kenapa? Berarti harusnya 7 kurang 1 ya. Ya, betul. 7 sama 1. Kenapa? Karena kan dia sejajar. Garisnya sejajar sama sumbu X ya. Kecuali kalau yang BC. Kalau BC kita bukan ambil dari yang X. Ambilnya yang Y. Iya. Gitu ya. Berarti di sini harusnya berapa, Kianu? Ini 6. Bawahnya 5. Oke, 7 dikurang 1 sama dengan 6 atau min 6 gitu ya. Ya, Oke, sip. Begitu. Kemudian kalau yang BC. BC-nya berarti berapa, Kianu? PC-nya berarti 7 kurang 2 5. 7 dikurang 2, 5. Betul sekali. Sip. Begitu ya berarti ya. 7 dikurang 2 sama dengan 5. Oke, ambilnya yang mana tadi Kak? Yang ini. Kalau yang BC. Kenapa? Kok kecil banget. Karena dia sejajar dengan sumbu Y. 7 dikurang 2. Sip. Begitu. Oke, Oh, berarti ini. Nah, ini berpengaruh nih sama yang C-nya. Nah, yang C-nya berarti kalau kita tuliskan. Berarti kan yang AB kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat gitu ya. Sama dengan ini 36 tambah 25 sama dengan dapat 61. Oke, berarti untuk panjang AB bisa kita peroleh akar 61. Ada pertanyaan dulu, Keanu? nggak ada. Tidak ya, gitu ya. Oke, untuk yang nomor 2 sudah betul tadi kakak koreksi. Yang nomor 3 udah dikerjakan atau belum? Belum. Belum. Oke, kalau gitu. Oke. Zaki, akar 6. Oke, boleh sambil. Ini akar 6 aja atau? Oh, 65. Oke, untuk Zaki AC-nya 6, betul. BC-nya adalah 5. Oke, untuk yang C, itu 65 dapat dari mana Zaki? Kalau kakak boleh tahu nih. enam Zaki. puluh satu Kak, salah terus.
Oke, 61 ya. Oke, betul gitu ya. Untuk caranya sama yang seperti tadi kakak jelaskan di Keanu. Berarti kan di situ AB ya. AB kuadrat sama dengan 6 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Gitu. Berarti di sini AB pangkat 2 sama dengan 36 tambah 25. Oke, berarti AB-nya sama dengan 61. AB-nya akar 61. Sip. Begitu. Untuk yang nomor 2 itu juga sama caranya ya. Begitu. Oke, kayaknya kita perlu bahas nih yang nomor 3. Nomor 3 boleh diperhatikan dulu. Keanu, Zaki, dan Jasmine. Ha-ha. Ini yang X1, X2, Y1, Y2-nya. Kita tentukan dulu ya. X1-nya berapa? Kakak mau coba Jasmine deh. X1-nya berapa Jasmine? Yang satunya A. Oke. Keanu, X atau Y1 dulu deh. Y1-nya berapa Keanu? Ya satunya 3. Y1. Ini kan X1-nya A tadi. Ya, Y1-nya yang mana? Y, oh Y, berarti yang Y. ya Yang 2. 2. Betul ya, yang ini ya berarti ya. Ini Y1. 2. Oke, lanjut Zaki. X2-nya berapa Zaki? Zaki. X2-nya Tadi X1-nya A, Y1-nya 2. X2-nya berapa nih? C. Hmm? 3 atau 4? 3 atau 4? Zaki X2-nya. Yang mana nih Zaki? Oke, kakak ingatkan tadi ya, kalau koordinat Kartesius yang depan itu X, yang belakang itu adalah Y. Nah, berarti X2-nya berapa Zaki? 3 atau 4? Ini Zaki nge-lag kah? Tes tes Zaki. Kok nge-freeze layarnya di kakak? Oh iya. Oke, ya sudah kalau gitu ya. Kakak lanjut lagi aja, Keanu, Jasmine, boleh diperhatikan lagi. Keanu, oke. X2-nya berapa nih? Berarti 3 ya, X2-nya ya. Y2-nya berarti sama dengan 4. Oke. Nah, di sini jaraknya kan udah tahu nih. Jarak titik yang pertama dengan yang kedua adalah 8. Berarti jaraknya kakak tulis di sini jarak sama dengan 8. Oke. Nah, jaraknya kan udah tahu. Berarti di sini untuk mencari jarak tadi gimana? Berarti di sini kan tadi 8 pangkat 2 gitu ya. Sama dengan ini berarti kita cari 3, selisihnya. Gimana Keanu? 3 kurang A kalau nggak salah. Oke, betul. 3 kurang A. Dikuadratkan berarti ya. Ya, Oke, kemudian ini ditambah atau dikurang? ditambah Tambah. Sekarang Jasmine. Ditambah dengan apa Jasmine? Tadi Keanu udah dapat 3 dikurang dengan A. Loh, Jasmine juga keluar. dah. Kayaknya iya Keanu. Mereka lagi pada di perjalanan kan. Kan kalau di apa di tol gitu-gitu kan kadang sinyalnya suka ada, suka nggak ada gitu nggak sih Keanu? Iya, Iya kan? Keanu kalau mudik kemana Keanu? mudik Jateng, Ah, Jawa oh, Tengah, Solo, Solo. bukan, Apa tuh? Jogja, Klaten, bukan? Oh, Klaten. Klaten. Oh, dekat-dekat Jogja lah ya. Iya, Oh, Klaten. Oke, kalau begitu. Wait, sebentar. Kakak, oh ini udah balik. Tes, tes. Halo Jasmine. Sudah aman sinyalnya, Jasmine? Sudah, Kak. Suaranya nggak ada? Sudah, Kak. Oh, sudah. Oke. Nah, tadi kakak bertanya sama Jasmine. Kan tadi jarak
kedua titik udah dapat ya 8. Jadi kita kuadratkan sama dengan tadi Keanu jawab 3 dikurang A dikuadratkan. Nah, ini ditambah dengan apa satu lagi nih Jasmine? 4 dikurang 2. Oke, 4 dikurang 2. Betul sekali ya. Dikuadratkan atau dipangkatin 2. Jadi kalau pangkat 2 kita boleh sebut kuadrat atau pangkat 2 ya. Gitu. Oke, kita hitung berarti di sini 8 pangkat 2 dapat 64 sama dengan, nah ini kan karena kita kuadratkan, kakak biasanya seperti ini. Ini kan 3 min A. Kalau dikuadratkan berarti kan 3 min A gitu ya. Nah, ini dikali ini dikali ini. Kita kali pelangi namanya. Oke, 3 dikali 3 dapat sama dengan, atau kita tulis dulu aja deh, 3 titik itu dikali ya. Kakak biasanya tulis titik itu sebagai tanda dikali. Di tengah dia. 3 dikali 3, kemudian 3 dikali A. Kita langsung aja deh. 3 kali 3, 9. 3 dikali min A. Nah kan min tuh. Berarti dapat min 3A gitu ya. Kemudian sekarang yang ini dikali dengan ini. Min A dikali 3. Min A dikali min A. Oke, berarti ini dapat min 3A. Min kali min jadi positif A pangkat 2. Sehingga kita dapat, kita tulis yang pangkat 2 dulu. A pangkat 2 min 3A ditambah min 3A. Jadi min 6A gitu ya. Kemudian plus 9. Oke, berarti dari yang 3 min A pangkat 2 kita dapat di situ A pangkat 2 min 6A plus 9. Gitu ya. Ditambah yang ini 4 dikurang 2 jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ada pertanyaan dulu nggak sampai di sini? Keanu dan Jasmine? Enggak. Belum ya? Oke. Nah, ini sepertinya pakai persamaan kuadrat. Jadi sambil kakak bimbing aja. Ini kita pindahkan 64-nya ya. Nah, ini 0 berarti di sini sama dengan A pangkat 2. Ini min 6A. Ini kan 9 sama 4 bisa ditambahkan. Berapa hasilnya? 9 ditambah 4. 13. 13. Oke, ditambah 13. 64 pindah jadi negatif ya. Negatif 64. Oke. Iya nggak sih? Ini 64 nih. Oh, Kita itu. pindahkan. Nah, jadi negatif ya. Ya. Iya, betul. Oke, Jasmine ada yang mau ditanyain? Enggak. Belum ya? Tidak. Nah, berarti di sini A pangkat 2 min 6A. Nah, ini kita hitung sekarang. 13 sama 64. 13 Berapa tuh? kurang 4 ya. 13 dikurang 64. Min 51. Min 5. 1. 1. Oke, Jasmine lagi ngitung juga kah? Atau udah dapat? Udah. Sama ya, min 51 ya? Oke, sip, betul. Berarti di sini min 51. Oke, ini pakai persamaan kuadrat ya. Nah, untuk mengerjakannya, ini kita perlu tahu dulu. Ini kita tulis dulu A dalam kurung, ini A dalam kurung. Ini biasanya nanti di kelas 9 gitu ya. Untuk materinya, nanti kakak akan coba jelaskan di pertemuan yang reguler. Begitu. Oke, nah untuk menjawab persamaan kuadrat gimana Kak? Nah di sini berarti sama Keanu dan Jasmine, kita coba cari kalau misalkan dikali itu hasilnya adalah min 51, kalau ditambah itu hasilnya adalah min 6. Oke, berapa nih angkanya? Angkanya harus sama ya, atas bawah, atas bawah.